Perkenalkan, nama saya Melina dengan NPM 2242019 dari Prodi Akuntansi dari kelas 1 KRMD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan iman Kristen dengan tema bagaimana kita bertumbuh. Di sini Tuhan ingin kita bertumbuh secara rohani. Di dalam Efesus 4 ayat 14 dikatakan Tuhan ingin kita tumbuh serupa dengan Kristus dalam segala hal sehingga kita bukan lagi anak-anak. Saya ulangi, di Efesus 4 ayat 14, Tuhan ingin kita tumbuh serupa dengan Kristus dalam segala hal sehingga kita bukan lagi anak-anak. Keserupaan kita dengan Kristus adalah hasil dari pilihan untuk menjadi sama seperti Kristus dan bergantung kepada rohnya, yakni Roh Kudus, untuk membantu kita melakukannya. Saat kita memutuskan untuk sungguh-sungguh menjadi serupa dengan Kristus, kita harus bertindak dengan cara-cara yang baru. Kita perlu melepaskan kebiasaan yang lama, mengembangkan kebiasaan yang baru, dan dengan sengaja mengubah cara kita berpikir. Percayalah bahwa Roh Kudus akan menolong kita membuat perubahan-perubahan ini. Pertumbuhan rohani adalah usaha bersama antara kita dengan Roh Kudus. Roh Tuhan bekerja bersama kita, bukan hanya di dalam kita. Hal ini untuk orang-orang percaya juga bukanlah tentang bagaimana diselamatkan, melainkan bagaimana bertumbuh dalam iman Kristen. Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Langkah pertama dalam pertumbuhan rohani atau iman Kristen kita adalah mulai mengubah cara berpikir. Perubahan selalu dimulai pertama dalam pikiran. Cara berpikir menentukan cara merasakan sesuatu dan mempengaruhi cara bertindak. Paulus pernah berkata, harus ada pembaharuan rohani dalam pemikiran dan sikapmu. Untuk menjadi sama seperti Kristus, kita harus mengembangkan pikiran Kristus. Perjanjian Lama menyebutnya pertobatan merupakan pergantian mental yang dalam bahasa Yunani berarti mengubah pikiran kita, mengubah cara kita berpikir dengan mengadopsi cara Tuhan berpikir tentang diri sendiri, dosa, Tuhan, orang lain, hidup, masa depan, dan segala sesuatu. Kita melihatnya dari sudut pandang Kristus. Itu yang dikatakan Paulus. Ada dua bagian untuk bagian ini. Paruh pertama dari perubahan mental ini adalah berhenti memikirkan pemikiran-pemikiran yang tidak dewasa yang bersifat mementingkan diri sendiri atau egois. Alkitab berkata bahwa pemikiran yang mementingkan diri sendiri adalah sumber tingkah laku yang penuh dosa. Sebab mereka yang hidup menurut daging merupakan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi, orang yang hidup menurut daging pastinya memikirkan hal-hal dari daging, sedangkan orang yang hidup menurut roh pastinya memikirkan hal-hal yang dari roh. Paruh kedua dari berpikir seperti Yesus adalah memulai berpikir secara dewasa yang terfokus pada orang lain bukan diri sendiri. Berfokus pada orang lain bukan diri sendiri. Dalam bab yang luar biasa tentang kasih, Paulus menyimpulkan bahwa memikirkan orang lain adalah tanda kedewasaan. Sekarang ini banyak yang menganggap bahwa kedewasaan rohani diukur oleh banyaknya informasi alkitabiah dan doktrin yang Anda ketahui. Walaupun pengetahuan adalah salah satu ukuran kedewasaan ini, itu bukanlah keseluruhannya. Kehidupan Kristen jauh lebih besar dan sekedar pengakuan iman dan keyakinan. Itu juga meliputi perilaku dan karakter. Perbuatan kita harus sama dengan ucapan kita, dan keyakinan kita harus didukung oleh perilaku seperti Kristus. Ini saya mention ulang, perbuatan kita harus sama dengan ucapan kita, dan keyakinan kita didukung oleh perilaku seperti Kristus. Poin yang kedua, memikirkan orang lain adalah inti dari keserupaan dengan Kristus dan bukti yang terbaik dari pertumbuhan rohani. Pemikiran seperti ini memang tidak alami, bertolak belakang dengan kebudayaan, dan jarang serta sulit. Untunglah kita mempunyai penolong. Tuhan telah memberikan kita rohnya, yakni Roh Kudus, karena itulah kita tidak berpikir sama seperti orang-orang di dunia. Kesimpulannya, tidak pernah terlambat untuk mulai bertumbuh dalam iman Kristen.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terdapat dari Roma 12 ayat 2. Sekian dari penjelasan saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang dimengerti. Terima kasih.